Nah, buat sukses itu jadi sebenarnya ada yang namanya gap, ada yang namanya realita. Nah, gimana sih menjembatani bahwa benar-benar, oh sekarang ini saya di posisi A mau ke dari Jakarta deh, saya mau ke Bandung gitu. Gimana biar kita tuh benar-benar nyampe ke sana. Nah, kalau buat teman-teman yang mau baru bangun bisnis ataupun yang saat ini teman-teman punya bisnis gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa gitu yang mesti kita siapkan. Jadi contohnya kalau misalkan sebagai seorang entrepreneur yaitu kalau buat saya sendiri sih ada beberapa fase ya yang bisa kita lakukan. Nomor satu adalah kita harus tahu bagaimana sih how to sell. Ini PR banget buat kita semua gitu. Bagaimana untuk menjual gitu. Jadi how to sell ini harus dipecahkan lebih dulu apapun produk teman-teman, entah itu jasa ataupun trading atau apapun. Yang nomor satu tuh kita harus tahu caranya how to sell gitu. Nah, how to sell ini ada dua nih yang jadi fokusnya kita teman-teman. Itu nomor satu adalah market, nomor dua adalah produknya kita. Nah, untuk market dan produk ini kalau misalkan benar-benar bisa fit in di pasar gitu ya, nah itu maka melalui ini itu kita bisa kasih solusi ke masyarakat di market dan produk itu yang how to sell. Nah, how to sell ini basic banget gitu. Jadi kita harus tahu needs-nya market kita itu apa sih yang mereka butuhkan. Nah, di saat-saat seperti ini sudah berbeda dengan apa yang dibutuhkan pada saat dulu masa-masa normal ya, dengan masa yang pandemik. Sekarang tuh ada frozen food, terus juga ada delivery, itu nilai-nilai tambah yang mesti kita tambahkan seperti itu. Nah, di fase how to sell gitu ya. Terus setelah how to sell ini beres, teman-teman juga bisa nextnya itu how to operate gitu. Bagaimana operasionalnya bisnis kita. Nah, untuk operasional bisnis ini ya kita harus bangun yang namanya itu tim, kita harus bikin yang namanya SOP seperti itu ya. Terus juga kita mulai ngurusin finance-nya, kita juga mulai bikin nih, oh modelnya itu mau seperti apa, kita juga bikin KPI seperti itu. Nah, itu udah masuk ke how to operate. Jadi nomor satu tadi how to sell, nomor dua adalah how to operate. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah sampai ke tahap udah bangun operasionalnya, sudah berjalan, itu next selanjutnya adalah kita grow, terus habis itu kita masuk ke yang namanya scale up. Jadi scale up itu nanti PR-nya adalah, oh saya mau buka cabang lagi nih, dari satu cabang gimana jadi dua cabang. Nanti PR-nya adalah bagaimana buat finance-nya, fund-nya itu seperti apa gitu. Nah, buat finance ini itu kita bisa cari investor, kita bisa partneran, kita juga bisa jual saham gitu, korporatisasi gitu ya. Nah, itu bisa beberapa teman-teman lakukan. Tapi nomor satu PR-nya adalah tadi juga bagaimana kita bisa how to sell, terus yang kedua adalah how to operate, terus yang ketiga adalah bagaimana bisnis kita itu bisa scale up gitu teman-teman. Nah, how to sell, how to operate, how to gimana mau scale up, yaitu sebenarnya PR gitu. PR kita ke depannya untuk kita itu bisa menghasilkan cash flow-nya buat kita. Di dalam kehidupan nyata ya yang namanya bisnis itu ya selalu ada jatuh bangun gitu. Nah, kalau tips dari saya, kita sebaiknya punya yang namanya multiple source of income. Jadi punya active income, terus juga kita punya passive income. Jadi kalau misalkan meja cuma ditopang oleh satu kaki, ya itu mejanya akan miring atau gampang jatuh gitu. Tapi kalau dia ditopang oleh empat kaki, otomatis mejanya itu akan lebih kuat gitu. Jadi sama seperti kita, kalau kita tergantung dari satu income, nah kalau lagi keadaan kayak gini, terus gimana income-nya tinggal 50% atau malah tinggal 0, kita tidak punya backup yang lain. Tapi kalau kita punya backup yang lain, nah itu enak seperti itu teman-teman. Jadi nggak terlalu goyah gitu. Nah, terus ngomongin tadi how to sell gitu ya. Nah, sebenarnya berapa sih omset maksimalnya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan oh 16 juta misalkan rata-rata weekday nih kalau misalkan restoran seperti itu.
Nah sebenarnya kalau full mejanya semua itu berapa sih? Oh sebenarnya saya bisa dapat 25 juta gitu. Nah kalau dapat 25 juta, kita gimana caranya ke omset optimum itu? Nah itu PR lagi gitu. Itu PR masuk ke marketing. Nah kalau dari marketing, kok bisa terjadi gap? Ini kan kita ngomongin dari gap vs reality ya, gitu. Ya bisa banyak faktor. Jadi bisa jadi dari penetrasi marketingnya yang kurang optimal, bisa jadi dari pencapaian salesnya yang nggak ngoyo gitu, tim salesnya kita gitu, atau bisa juga planningnya kita kurang detail, atau controllingnya kita tuh kurang rigid gitu, atau bisa juga misalkan ada supplier atau customer yang mereka punya hutang sama kita, itu timnya kurang gitu buat naginya. Jadi macam-macam gitu teman-teman, banyak banget. Jadi ngomongin bisnis gitu ya, banyak banget PR kita sebagai entrepreneur gitu ya. Nah di masa-masa seperti ini, mumpung work from home, kita punya banyak waktu sebenarnya buat belajar, buat sama-sama saling sharing, buat juga kita ngecek lagi nih di bisnis saya apalagi sih yang perlu diimprove gitu. Jadi kalau ngomongin soal bisnis ya banyak ya yang mesti kita cek gitu. Antara lain ya kita mesti mastiin semua prosesnya itu benar apa enggak. Terus juga tim kita itu kerjanya tuh optimal apa enggak gitu. Terus aset kita tuh ada yang mangkrak atau enggak sih sebenarnya. Belum lagi kita ngecek-ngecekin yang lain, PR nih ya, antara lain kita mesti checklist daily activity, terus juga laporan keuangan, belum lagi inventory barang, apakah sih barang ini memang dia fast moving atau dia memang slow, atau ini sebenarnya barang mati seperti itu. Nah itu antara lain PR kita. Terus juga apa sih the best top 10 produk yang paling laku, terus the best top 10 customer kita itu sebenarnya siapa sih, terus berapa banyak nih customer yang datang dalam 1 bulan, berapa banyak dari yang datang itu yang closing, berapa convertnya, seperti itu. Belum ini service levelnya tuh udah sampai mana sih karyawannya kita. Terus belum kita ngurusin, aduh gimana saya mesti mikirin gimana ningkatin project, gimana ningkatin konversi, gimana kita ningkatin profit margin gitu. Belum lagi kita mesti nganalisa nih, cash flow-nya tinggal segini, ini tahan berapa lama ya. Kalau saya mau cash flow-nya 3M gitu, apa nih yang masih saya lakukan lagi, ini masih masuk akal nggak gitu. Itu analisa cash flow. Belum kita harus melakukan yang namanya analisa ROE, analisa ROI, ada analisa ROS. Ini banyak banget teman-teman. Nah adik, kalau di kita di Prime Consulting ini kita ada satu tools yang bisa bantuin buat teman-teman berpikir, kan banyak banget di PR-nya kita gitu. Itu namanya mind map gitu. Jadi ini banyak juga, ada Pak Li Kai Fung, ada Ci Mary, ada Mr. Aldi, ada Pak Franciscus, yang ada Pak Burang juga. Ini Pak Burang konsultan franchise-nya saya gitu. Ada Mbak Riri, ada Mbak Ike. Nah banyak juga ini alumni dari Mindmap yang sudah merasakan gitu bagaimana bisa membantu. Jadi ya tugas kita sebagai entrepreneur ataupun kita profesional tuh banyak banget memang ya. Nah gimana caranya sih supaya yang namanya problem itu kan selalu ada, cuman ya kadang kita mikir wah gue hebat nih, gue tuh master of solution gitu. Jadi kalau ada persoalan apa-apa ya saya bisa handle gitu. Dulu sih saya bangga begitu. Jadi dikit-dikit Budian ini gimana, lama-lama ya habis lah waktu kita, habis energi kita buat ngurusin hal-hal yang sebenarnya itu udah bukan di levelnya kita lagi gitu. Kenapa begitu? Karena timnya nggak bisa mikir, jadi mereka ya mengandalkan pimpinannya. Cuman mau sampai kapan kalau kita ngurusin hal-hal yang operasional seperti itu terus gitu, kita nggak bisa berpikir yang lebih strategis lagi gitu. Nah, buat kita biar bisa lebih strategis lagi itu gimana caranya? Nah jadi ada seseorang yang namanya Tony Busan ya, dia itu menemukan tools mind map ini. Jadi sebenarnya kalau di Inggris, kalau di internasional ini udah dipakai dari tahun 1978 gitu, udah lama banget. Nah di Indonesia ini barulah sekitar 2-3 tahun ini ya, kita banyak memberikan sih ke perusahaan-perusahaan besar, ke multinational company, ke BUMN seperti itu untuk training mind map ini. Jadi di sana tuh kita belajar bagaimana nomor satu tuh orang harus punya yang namanya creativity. Kalau kata Robert Kiyosaki, money is an idea gitu. Jadi kalau kita punya idea, terus kan nggak sampai situ.
oh butuh modal dong Bu kalau misalkan saya mau usaha gitu ya. Nah dari pengalaman saya, kalau kita punya ide terus kita bisa dipercaya, itu kita bisa partneran, kita bisa cari investor teman-teman gitu. Jadi saat ini pun saya kalau di Prime Consulting itu dari awalnya juga tanpa modal gitu, jadi dengan modal kepintaran terus dengan integritas gitu, dengan ide oh ini yang harus dilakukan ABCDE. Nah itu akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Terus saya juga salah satu founder di Daily Wash Indonesia. Di Daily Wash itu adalah laundry yang saat ini sudah ada 85 cabang loh di seluruh Indonesia gitu. Nah itu juga sama gitu, jadi ada beberapa laundry yang saya punya pribadi, terus juga ada yang kita punya dengan PT barengan gitu. Total saat ini ada 85 cabang. Nah itu juga mulai dari mana? Mulai dari idea. Jadi kalau kita sudah punya idea, nah tinggal gitu bridgingnya itu seperti apa. Nah buat bridgingnya ini ya kita perlu satu tools gitu. Saya sih banyak sekali terbantu dengan mind map ini. Jadi dari sana itu kita bisa tahu caranya seperti apa. Biasa kan kadang orang otodidak, kita kadang ngelihat orang kok dia pinter banget mikir ya, kalau misalkan kita nanya sesuatu kok bisa ada jalan keluarnya gitu. Nah ternyata mereka itu bisa seperti itu karena udah ada mind map virtual di otaknya gitu. Nah dari orang-orang sukses yang seperti ini itu dipola sama Tony Busan. Jadi dia membuat polanya, itu cara kerja otak itu seperti apa sih. Nah ini ternyata kita itu kalau kebanyakan di hidup kita itu terlalu memakai yang namanya otak kiri. Nah otak kanan kita itu jarang kepake lah ya kayak gitu. Nah padahal otak kanan kita itu luar biasa potensinya. Nah cara pakai otak kanan itu seperti apa? Nah itu di mind map ini kita bisa pelajarin seperti itu. Jadi kreativitas itu nomor satu. Terus yang kedua kita harus punya kemampuan yang namanya problem solving. Jadi problem solving itu ya masalah apapun itu sebenarnya pasti ada jalan keluarnya. Cuman kalau kita nggak tahu caranya, yang ada adalah sudahlah mentok lah gitu. Udahlah saya tuh nggak punya harapan buat ini. Udahlah saya give up deh gitu. Oh ini mungkin bukan buat saya gitu. Nah kenapa? Karena kita nggak tahu caranya. Jadi kalau kita tahu apa yang diajarkan oleh Tony Busan itu namanya radiant thinking ya. Si radiant thinking ini bilang keluarin dulu semua ide, entah itu idenya kelihatannya nggak bagus, entah itu kelihatannya stupid, entah itu idenya nggak masuk di akal gitu. Kan kadang kalau misalkan kita ngomong sama orang belum apa-apa udah dibilang aduh Bu itu idenya kemahalan deh, kita nggak punya budget kayak gitu gitu, atau sudahlah saya mah mana punya modal gitu ya. Nah jangan begitu, jadi keluarin dulu aja semua, terus setelah itu baru nanti kita masuk ke tahap analytical. Nah sayang banget kalau kita nggak tahu hal ini. Terus juga misalkan kita ketemu klien terus meeting gitu, sudah meeting panjang, ketemu berkali-kali gitu ya, kayaknya udah PHP udah pasti closing nih, cuman kok nggak closing gitu. Nah itu seperti itu kenapa sih? Nah ternyata ya karena kita belum tahu yang namanya, ternyata ada namanya note making, ada yang namanya note taking seperti itu. Jadi kalau kita tahu kita bisa cepet buat menangkap, kita juga buat berkomunikasi dengan dia tuh clear gitu, sehingga kita bisa ngerti sebenarnya apa sih yang dia mau. Kan kadang ada orang yang muter-muter, ada orang yang to the point gitu kan. Nah jadi di radiant thinking ini juga kita belajar, oh ada yang namanya note taking, ada yang namanya note taking. Kadang juga kita sudah menyampaikan nih ke timnya kita, kamu harus lakukan A B C D E, ada 10 tugas, terus minggu depan meeting lagi, yang dia kerjakan cuma A nya doang, atau yang dia kerjakan cuma 4 A sampai D gitu. Padahal udah kurang banyak apa gitu, kurang banyak apa, kita telepon, kita suruh lakukan, kita bikin SOP segala macam. Nah ternyata komunikasi itu kadang nggak nyambung gitu. Nah si radiant thinking ini bisa membuat gimana sih caranya supaya bisa nyambung seperti itu teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau belajar mind map itu nanti silakan, atau ada yang mau tanya-tanya dulu juga boleh, bisa ketik komennya, atau bisa tanya-tanya juga ke saya langsung. Jadi kalau kita itu di Prime Consulting kita license mind map langsung dari Tony Busan, dari Inggrisnya gitu. Perusahaan yang salesnya kurang itu juga banyak yang terbantu. Jadi yang tadinya itu timnya nggak punya ide atau leadernya nggak punya ide, saya harus lakukan apa gitu ya, dengan dia menguasai radiant thinking ini dia juga punya banyak ide gitu. Nanti kapan-kapan saya minta buat salah satu alumni kita untuk sharing. Jadi ya ini sangat membantu banget, cuman sayang masih banyak yang belum tahu. Nah biasanya kita
buat mind map ini tuh kita ada workshopnya. Workshop itu 2 hari, cuman kan kalau masa sekarang ini nggak mungkin gitu. Nah, buat teman-teman yang banyak waktu gitu, sekarang bisa belajar mind map itu kita ada videonya. Jadi di video ini tuh dari fundamental, terus dari mulai latihannya, dari mulai my first mind map tuh seperti apa, sampai dia bagaimana problem solving dengan, terus decision making, terus time management dengan mind map seperti itu, selling dengan mind map. Nah, semuanya tuh ada di video ini. Kita buat memang eksklusif, jadi sebelum ada pandemi ini kita udah bikin videonya. Dia ada 35 video, jadi sekarang nggak perlu harus ikut workshopnya lagi. Belum lagi kalau misalkan teman-teman nggak di Jakarta atau dari waktu seperti ini, tapi teman-teman bisa belajar dari videonya dan bisa langsung praktekin. Dan kita juga feel free kalau teman-teman misalkan nanti mau tanya-tanya seperti itu, jadi kita juga ada coachingnya. Nah, nanti buat teman-teman itu 35 video itu kita juga spesial banget. Jadi kalau biasanya workshop itu sekitar 7 jutaan. Nah, ini persis sama dengan workshopnya, hanya dibuat memang gimana kita sudah desain agar pembelajarannya itu bisa home study seperti itu. Teman-teman bisa belajar di rumah dan teman-teman bisa ngerti. Memang sengaja dibuat seperti itu karena kita memang expert di cara kerja otak, ya kita buat videonya pun sesuai dengan cara kerja otak. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan videonya, nanti bisa WA itu ke nomor 0815 842 93710, 0815 842 93710. Jadi dari harga yang 7 juta itu kita spesial banget buat teman-teman yang dengerin saat ini, itu hanya 1.200.000, tapi ada 35 video dan itu bisa dipakai mulai dari kita parenting, ngajarin anak kita pun juga bisa gitu ya, problem solving, decision making, kayak tadi bagaimana dari satu goalsnya kita, terus juga habis itu jadi realita itu seperti apa, sampai dia bisa ada deadline-deadline-nya seperti apa, communication dengan tim dan lain-lain, itu semua akan dibahas di sana. Jadi termasuk meeting pun juga sama, yang tadi itu juga ada caranya seperti apa. Hampir tiap hari kita meeting kan ya. Kalau sekarang mungkin meetingnya pakai Zoom dan lain-lain, tapi gimana cara meeting yang efektif, gimana cara apa yang di meetingin itu memang beneran dilakukan gitu, atau kita ikut satu seminar workshop itu beneran dilakukan tuh seperti apa caranya. Nah, dengan si Radiant Thinking ini dia sangat-sangat membantu teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman nanti yang mau mendapatkan videonya bisa WA ke 0815 842 93710, 0815 842 93710. Kalau teman-teman mau tanya-tanya apapun juga silakan, nanti di nomor tersebut bisa nanti saya jawab seperti itu. Oh ya, teman-teman, saya juga punya acara talk show Dian Story itu besok jam 2 juga ada lagi. Nanti besok jam 2 kita akan mengundang Jordi. Jadi Jordi ini dia baru berusia sekarang mungkin sekitar 18 tahun ya. Jadi di usia 15 tahun dia sudah dapat ratusan juta loh dari digital marketing. Nah, Jordi ini juga alumni dari mind map-nya kita. Jadi dia pakai mind map itu untuk dia membuat plan digital marketingnya, terus juga dia untuk selling di digital marketingnya. Itu besok jam 2 Jordi akan sharing seperti apa caranya. Jadi yang pasti itu di zaman sekarang ya, nomor satu kita mesti kreatif. Teman-teman gak usah give up, pasti selalu ada solusi. Ya, anggap aja ini ujian. Kalau misalkan di sekolah yang namanya ujian, setelah selesainya kita kan naik kelas. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini semua selesai itu kita juga semuanya naik kelas. Dan yang penting adalah ya kita melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lalu seperti itu, karena kita sebenarnya punya potensi otak yang sangat luar biasa seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman nanti silahkan bisa WA ke nomor yang tadi ya, 0815 842 93710. Kalau misalkan teman-teman punya produk atau jasa yang sebenarnya ini sudah bagus banget, sudah all out gitu, cuman ya kok masih kurang bagus buat sellingnya, ya ini saatnya gitu kita juga bisa belajar untuk bikin setting goalsnya, terus abis itu planningnya seperti apa, sellingnya juga seperti apa, nanti bisa terbantu dengan tools mind map ini seperti itu.
Itu teman-teman, demikian sharing singkat saya malam hari ini. Nanti besok kita bertemu lagi di jam 2 siang. Mungkin malam besok juga saya akan sharing lagi tentang hal yang lain sehubungan dengan entrepreneurship, dengan apa-apa yang memang udah saya alamin. Mungkin besok saya akan sharing nanti ada tentang problem solving itu seperti apa sih, decision making itu seperti apa sih, time management yang bagus itu seperti apa sih. Ini udah tanggal 4 Mei ya. Jadi ya yang namanya waktu itu berharga banget. Uang kalau sampai amit-amit hilang atau berkurang tuh kita masih bisa cari lagi gitu. Tapi kalau yang namanya waktu, kita mau beli dengan apapun tidak akan kembali lagi gitu. Maka ya kita harus manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya dengan mind map tadi, dia juga ada time management. Jadi bukan cuman kita buat goals, oh tanggal 1 Januari 2020 nih saya bikin goals macam-macam. Tapi dari situ nanti kalau kita sudah tahu mind map, kita bisa breakdown. Jadi dari yearly, monthly, weekly sampai ke daily, apa sih yang mesti kita lakukan sehingga benar-benar apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Oh kalau misalkan itu 100%, ya seenggaknya 75%-nya itu kita udah tahu mau melakukan apa. Jadi bukan cuma kita bikin goals-nya aja. Nah itu nanti juga saya akan sharingkan ya, mungkin di besok malam atau lusa. Oke teman-teman, selalu pantau aja Instagramnya gitu. Terima kasih buat teman-teman. Jadi otak kita itu sangat luar biasa, dan itu ibarat adalah senjata gitu. Jadi kita semua punya senjata, tinggal tergantung nih siapa yang pakai senjata itu, seperti itu. Jadi the man behind the gun-nya. Nah otak kita pun juga sama gitu. Kita semua masing-masing punya 5 triliun sel otak yang Tuhan berikan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Dengan salah satu tools tadi, dengan memakai mind map yang ditemukan oleh Tony Busan. Oke, selamat malam, selamat beristirahat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you.